Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Hari Raya Penampakan Tuhan menjadi perayaan penyataan kemuliaan dan diri Tuhan sebagai juru selamat untuk semua bangsa. Allah yang lahir dalam diri Yesus Kristus adalah pusat gravitasi yang menarik semua bangsa datang kepadanya. Penampakan kemuliaannya hanya dapat ditangkap oleh orang-orang yang sangat peka dan mau merespon secara positif kehadiran dirinya. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran atau penyertaan Allah pernah dilambangkan sebagai tiang api yang menyinari dan melindungi perjalanan bangsa Israel di waktu gelap menuju kemerdekaan mereka. Kini, Allah dilambangkan sebagai bintang yang menuntun bangsa asing ke tempat Putra Allah terbaring, Yesus yang lahir. Perayaan iman penampakan Tuhan memiliki arti yang sungguh mendalam, yaitu Allah menarik pelbagai bangsa untuk mengalami kasih-Nya, dan Yesus Kristus yang lahir dalam palungan menjadi pusat dunia serta pengharapan semua bangsa.
kita akan semakin memahami makna kelahiran Yesus Kristus atau penampakan Tuhan melalui kehadiran orang-orang Majus dan bahan persembahan yang dihaturkan di hadapan bayi Yesus. Majus, bahasa Yunani dari kata majoi, bisa berarti orang yang mempunyai kekuatan gaib, yang melakukan praktek perdukunan, tukang sihir, atau penipu. Menurut ajaran institusi agama Yahudi, Majus adalah orang kafir yang menekuni profesi yang dikutuk Allah atau tidak disukai oleh Allah. Dalam arti ini, Majus adalah manusia yang paling jauh dari Allah sehingga bagi mereka tak ada keselamatan. Tetapi justru mereka lah yang pertama yang menyadari kedatangan Allah di dunia. Mereka lah yang gemar mencari Dia, mereka lah yang berjuang memberitakan peristiwa itu kepada institusi agama Yahudi dan orang-orang lain. Orang Majus membawa persembahan yang menyatakan secara tegas siapakah bayi yang lahir itu. Emas melambangkan martabat raja. Emas dipersembahkan kepada orang yang diakui sebagai raja. Mereka menghadiahkan emas kepada Yesus, berarti Yesus diakui sebagai raja, termasuk bagi bangsa-bangsa asing. Di dalam Yesus, kerajaan Allah merangkul bukan saja bangsa Israel, melainkan seluruh atau semua bangsa. Dupa terkait bahan peribadatan dan menjadi hak eksklusif para imam untuk membakar dupa guna berhubungan langsung dengan Allah. Melalui persembahan dupa yang mereka lakukan, maka hak istimewa bangsa Israel, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Keluaran 19 ayat 6. Berubah dan menjadikan semua bangsa sebagai imam. Konsekuensinya, semua orang boleh berhubungan langsung menyembah Allah. Mur adalah minyak wangi yang dipakai mempelai perempuan saat bermesraan dengan mempelai laki-laki. Hubungan Allah dan manusia kerap kali digambarkan sebagai hubungan mempelai laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Dengan bahan persembahan mur di dalam Yesus, Allah hendak menjalin hubungan mesra dengan semua bangsa. Berkat kedatangan Yesus, semua bangsa diberi hak untuk memilih dan memiliki Allah sebagai rajanya, diberi hak untuk menjadi imam dan boleh berhubungan langsung dengan Allah, serta diberi hak untuk menjadi mempelai Allah sehingga boleh menikmati kemesraan yang intim dengan Allah personal. Inilah makna terdalam dari perayaan iman kita hari ini. Minggu ini merupakan hari Minggu Anak Misioner Sedunia ke-182. Saudara-saudari terkasih, semua anak dan remaja diajak untuk peduli dan membuka mata terhadap kebutuhan anak dan remaja yang ada di sekitar kita, di hadapan mata kita, di gereja kita. Maka jadilah penuntun yang membawa anak dan remaja lain berjumpa dengan Yesus Tuhan untuk menangkal situasi gadget yang telah menjadi palungan dan tempat disembah oleh anak dan remaja hampir sepanjang hari. Anak dan remaja diajak untuk mempersembahkan yang terbaik dari yang dimilikinya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pribadi, kesenangan, hedonisme, kenikmatan, asik dengan diri sendiri. Setiap hari Tuhan menampakkan kemuliaannya di dalam Ekaristi, dan Dia menarik kita untuk datang kepadanya. Adakah kita peka dan bersedia dituntun oleh bintangnya guna menghadiri Ekaristi saat kemuliaan Allah bersinar kemilau indah? Saudara-saudari terkasih, semoga permenungan hari ini membantu kita untuk semakin mengimani Allah yang menampakkan dirinya dalam diri Yesus Kristus, dan kita datang menyembahnya dan mempersembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaannya. Marilah berdoa.
Ya Tuhan, ajarilah kami untuk mengetahui tanda-tanda Engkau hadir dalam hidup kami. Bukalah mata hati kami supaya senantiasa peka akan kehadiran-Mu dimanapun kami berada. Semoga dengan demikian kami juga senantiasa mampu membawa sukacita dalam kehidupan kami, dan sukacita itu mampu kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa bersukacita dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.